Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita membahas tentang banyaknya karangan bunga yang dikirim ke kantor DPRD DKI Jakarta. Sebagian besar bertuliskan dukungan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E. Banyak juga yang menyatakan prihatin atau kecewa terhadap 7 fraksi yang menolak interpelasi. Sebenarnya apa sih dampaknya interpelasi untuk seorang gubernur? Kenapa beliau sampai membuat 7 fraksi sepakat menolak interpelasi? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Wasisto Raharjo Jati, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Halo Mas Wasisto, apa kabarnya Mas? Kabar baik Mbak Kori, semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Amin, amin. Mas, bagaimana pendapatnya soal banjir karangan bunga ini, Mas? Banjir karangan bunga ini kan menunjukkan satu adanya kritikan yang disampaikan publik terhadap kinerja gubernur sendiri dan juga bagaimana beliau itu melakukan perencanaan anggaran. Yang kedua adalah sebagai bentuk dukungan, yakni dengan adanya Formula E ini nanti bisa mendongkrak perekonomian Jakarta pasca pandemi, Mbak Kori. Jadi adanya dua bentuk simbol ini menunjukkan kalau sebenarnya peta politik Jakarta itu juga sudah cukup terbelah sejak kemarin. Sehingga masalah interpelasi ini menjadi salah satu contoh bagaimana opini publik itu terbelah antara pro dan kontra sendiri sebenarnya. Sebenarnya apa sih Mas dampaknya interpelasi untuk seorang gubernur secara politis? Apakah interpelasi itu merugikan atau menguntungkan Anies Baswedan? Sebenarnya kalau hak interpelasi itu kan adalah hak untuk meminta keterangan ya Mbak Kori dan Tagarians ya. Artinya seorang gubernur itu dimintai keterangan, penjelasan mengenai kebijakan yang beliau ambil. Maksudnya apakah ada kekurangan, apakah ada semacam kelebihan dan sebagainya. Artinya dalam forum itu gubernur itu seakan dalam tanda kutip ya dipaksa untuk memberikan jawaban sejelas-jelasnya, seterang-terangnya pada anggota dewan terkait dengan kebijakan yang digulirkannya. Nah, kalau dilihat secara dampak politis memang itu bisa berbentuk pisau dua arah, Mbak Kori. Jadi satu, hak interpelasi itu bisa sebagai bentuk mencari dukungan di tingkat DPRD. Maksud saya kalau Gubernur DKI itu cukup cerdas dalam mengelola argumen, terus meyakinkan anggota DPRD tentang pentingnya Formula E ini bagi pariwisata maupun perekonomian, mungkin hak interpelasi itu bisa menjadi ajang gubernur untuk meraih simpati. Tapi sebaliknya, kalau Gubernur DKI itu tidak mampu memberikan jawaban seterang-terangnya, tidak meyakinkan di depan anggota para dewan, itu jelas malah menjadi bumerang itu sendiri. Namun yang menarik dari hak interpelasi ini adalah kadangkala mekanismenya itu tidak semudah yang kita bayangkan juga gitu. Meskipun aturannya itu mencapai 25 orang pengusul, tapi harus mencapai quorum itu. Nah, ini yang menurut saya menjadi ganjalan kenapa hak interpelasi ini kadangkala hanya ramai di wacana, tapi ketika masuk ke ranah implementasi itu banyak sekali lobby-lobby yang dilakukan oleh entah itu dari DPRD sendiri atau gubernur itu sendiri untuk jangan sampai itu terjadi, Mbak Kori katakan. Jadi ada dua dampak itu sebenarnya. Oke, dengan ramainya dukungan warga lewat karangan bunga, apakah memungkinkan bagi PDIP dan PSI untuk tetap melakukan interpelasi, Mas? Kalau kita masih merujuk pada aturan sistem formal di parlemen lokal, tentu agak sulit ya Mbak Kori ya, karena perbandingannya sangat kontra sekali, 7-2. Dan tentu kalau mau mengajukan hak interpelasi itu perlu anggota fraksi lain atau mungkin fraksi lain yang membelot yang sebelumnya kontra jadi pro. Nah, masalahnya kan hal seperti ini kan juga perlu lebih panjang kan sebenarnya. Apa yang sebenarnya menjadikan misal saya sebagai seorang pihak kontra menjadikan saya harus pro interpelasi, itu kan juga perlu modal yang atau lobby yang cukup panjang. Nah, masalahnya di sini PSI sendiri sebagai fraksi minoritas, PDIP juga
juga hal yang sama kan. Maksud saya belum mendapatkan posisi sebagai dominan di tingkat DPRD yang mana dikuasai oleh Gerindra saat ini. Baik, Mas Wasisto, ini banyak warga yang mendukung interpelasi ya lewat karangan bunga seperti ini kan. Apakah bisa dikatakan memungkinkan Formula E dibatalkan? Karena melihat ini berarti banyak warga yang menolak Formula E secara tidak langsung. Sebenarnya kalau kita simak di peta kebijakan ya Mbak Kori dan Tagarians ya, Formula E ini kan tidak masuk RPJMD sebenarnya, dan belum dianggarkan di anggaran RAPBD DKI 2022. Artinya secara peta kebijakan dan anggaran Formula E ini belum ada dalam skema tahun depan. Hanya saja ketika ada paksaan politik untuk memaksakan ini terjadi, tentu yang perlu kita tanyakan publik itu mau atau tidak gitu loh. Karena dengan banyaknya penolakan, dengan banyaknya kiriman bunga penolakan misalnya, itu memang menunjukkan bahwa daripada menyelenggarakan Formula E yang itu biayanya besar sekali, lebih baik fokus pada rehabilitasi pasca pandemi itu akan lebih arif ya. Hanya saja yang kita simak sini seolah Formula ini menjadi seorang monumen politik itu loh Mbak Kori dan Tagarian, bahwa ini harus terjadi dan harus ada supaya terdongkrak ceritanya. Tapi yang kita simak itu apa dengan kondisi masyarakat yang lebih luas, yang terutama bahwa pandemi ini belum terkontrol sepenuhnya di DKI Jakarta, Mbak Kori. Iya, mengingat sudah tinggal setahun lagi ya masa jabatan Pak Anies ya. Iya, makanya itu untuk menyuguhkan prestasi terakhir sebelum pilkada DKI selanjutnya kan, karena yang kita simak sekarang ini kan inisiatif dari Gubernur DKI sekarang kan lebih banyak lanjutan dari Gubernur DKI sebelumnya kan. Artinya inisiatif original ini yang berusaha dipertahankan mati-matian agar jadi dan tidak diinterpretasi. Karena kalaupun itu tidak jadi, tentu apa yang disampaikan, apa yang nanti diwariskan oleh Pak Anies tentu tidak akan ada Kori dan Tagarian. Jadi itulah kenapa alasan beliau cukup kekeh dalam formula ini. Ya, Mas Wasisto tadi bilang bahwa PDIP dan PSI terbilang minoritas di DPRD ya, DPRD DKI. Nah, ini menarik, ada sejumlah pihak yang berpikir bahwa karangan bunga ini sepertinya mungkin dikirim oleh pihak PDIP dan PSI sendiri, biar kesannya rakyat mendukung mereka. Gimana menurut Mas Wasisto? Ya, opini seperti itu bisa ya dan tidak Mbak Kori dan Tagarian. Tapi yang perlu kita semak gini, mengapa seorang partai yang pendukung interpelasi harus berupaya mendapatkan simpati dengan bunga? Itu kan tidak logis sebenarnya. Maksud saya, kalau memang dua partai ini cukup idealis dan ideologis dalam mendukung interpretasi ini, maka publik itu akan mendukung sendiri dengan sendirinya. Dan saya pikir itulah respon publik yang kita lihat sekarang ini kan, di mana karangan bunga yang bermakna peyoratif dan sindiran itu kan menunjukkan bahwa publik itu mendukung, terutama bagi kalangan kelas menengah bawah ya, yang melihat bahwa dampaknya bagi mereka itu tidak ada, karena itu lebih pada tontonan elit kan sebenarnya, daripada menyuguhkan apa ya istilahnya atraksi yang itu mampu menarik banyak kalangan, Mbak Kori. Ya, baik. Pertanyaan terakhir, Mas, sebagai closing statement, mungkin ada saran yang mau disampaikan, mungkin ke PDIP dan PSI, atau mungkin saran untuk gubernur? Ya, saya pikir kalau untuk yang pertama, untuk PDIP dan PSI ya, saya pikir apa yang dilakukan oleh dua partai ini cukup idealis ya, dan cukup signifikan dalam berupaya menjaga agar anggaran itu tetap pada tujuannya untuk menyejahterakan rakyat. Nah, kalaupun hak interpelasi ini gagal, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan hak interpelasi lain, atau mungkin hak angket yang itu jelas nanti membutuhkan koalisi rakyat kan. Dan bagi Gubernur Anies sendiri, saya pikir alih-alih menyelenggarakan Formula E, lebih baik fokus pada rehabilitasi anggaran untuk penanganan COVID-19 ini, karena itu yang saya pikir akan menjadi warisan politik yang cukup signifikan dalam mendongkrak citra Pak Anies untuk ke depan. Karena kalau Formula E ini saya pikir
hanya berbuah sedikit, anggarannya banyak daripada rehabilitasi yang itu anggarannya banyak tapi jangka panjang. Itu aja sih Mbak Kori pendapatnya. Baik, Mas Wasisto, terima kasih Mas untuk waktunya. Sehat selalu, sukses selalu Mas. Saya dulu Mbak Kori. Ya, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Wasisto Raharjo Jati, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda.